PDI Perjuangan akan kehilangan sebagian pemilihnya jika tidak mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan lewat temuan lembaga survei Carta Politika, Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC), dan Indikator Politik. Carta Politika melakukan survei dengan simulasi PDI Perjuangan tidak mengusung Ganjar sebagai capres di Pilpres 2024 pada 4-12 November 2022. Dalam simulasi tersebut, Carta Politika melakukan survei terhadap responden yang memilih PDI Perjuangan dan Ganjar. Hasilnya, dari sekian pemilih tersebut, mereka yang mengaku kukuh untuk tetap memilih PDI Perjuangan hanya tersisa 54,5%. Sedangkan 31% responden mengaku tidak memilih PDI Perjuangan jika partai berlambang moncong benteng itu urung untuk mencapreskan Ganjar. Sisanya 14,5 responden memilih untuk tidak menjawab. Survei Carta Politika menempatkan elektabilitas PDI Perjuangan tertinggi, mengungguli semua partai dengan perolehan mencapai 21,7%. Carta Politika memperkirakan sebesar 5 hingga 7% dari total pemilih PDI Perjuangan akan kabur jika partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu tidak mengusung Ganjar sebagai capres. Di sisi lain, responden justru tampak lebih melekatkan kesetiaannya kepada Ganjar daripada PDI Perjuangan. Bahkan, responden akan tetap memilih Ganjar sebagai presiden meski tidak dicalonkan PDI Perjuangan. Berdasarkan temuan dalam simulasi ini, ada kecenderungan daya rusak bila terjadi fenomena split tiket di antara PDI Perjuangan dan koalisi partai yang mendukung Ganjar. Dampaknya, PDI Perjuangan kemungkinan mengalami kerugian paling parah karena pendukungnya lebih memilih Ganjar dibandingkan capres yang diusungnya. Apalagi 87,5% pemilih PDI Perjuangan tetap memilih Ganjar meski tidak dicalonkan partai dengan ciri khas warna merah tersebut. Hanya 5% saja pemilih yang mengaku enggan mencoblos Ganjar jika orang nomor 1 di Jawa Tengah itu tidak dicalonkan melalui PDI Perjuangan. Sedangkan sebanyak 7,5% pemilih PDI Perjuangan menolak untuk menjawab. Hasil survei Carta Politika juga mengungkapkan Golkar sebagai partai yang paling pantas mengusung Ganjar jika PDI Perjuangan enggan mencalonkannya sebagai presiden. Disusul kemudian PKB dan Gerindra sebagai partai yang pantas mengusung Ganjar jika PDI Perjuangan enggan mencalonkannya sebagai presiden. Seperti Carta Politika, SMRC juga menempatkan PDI Perjuangan di urutan pertama sebagai partai politik dengan elektabilitas tertinggi atau sebesar 25,6%. Berdasarkan hasil survei SMRC dengan simulasi Partai Golkar yang mengusung Ganjar sebagai capres pada 3 hingga 9 Oktober 2022, elektabilitas PDI Perjuangan turun hingga 7%. PDI Perjuangan hanya memperoleh elektabilitas 18% jika Ganjar dicalonkan sebagai presiden oleh Golkar. Suara pendukung Ganjar yang selama ini ikut menggerek elektabilitas PDI Perjuangan diperkirakan berpindah ke Golkar. Dalam berbagai hasil survei, elektabilitas PDI Perjuangan selalu berada di posisi teratas dan sangat sulit dilampaui oleh partai lain. Akan tetapi posisi PDI Perjuangan bisa direbut Partai Gerindra yang berada di urutan kedua jika Ganjar diusung Golkar sebagai capres. Bahkan, posisi PDI Perjuangan dapat seimbang dengan Golkar yang berada di urutan ketiga jika partai berlambang pohon beringin itu mencapreskan Ganjar. Elektabilitas Golkar diperkirakan akan naik 6% jika mencalonkan Ganjar sebagai presiden. Jadi, elektabilitas Golkar yang sebelumnya 11% bisa bertambah menjadi 17%. Ganjar berpotensi mengajak sebagian pemilihnya untuk menyumbangkan suaranya kepada partai politik yang memberikan tiket untuk bertarung di Pilpres 2024. PDI Perjuangan harus menjaga Ganjar agar tidak berpaling ke partai politik lain jika tidak ingin kehilangan suara. Potensi PDI Perjuangan kehilangan suara jika tidak mengusung Ganjar sebagai capres juga terungkap dalam survei Indikator Politik pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. Survei Indikator Politik mengungkapkan mayoritas pemilih PDI Perjuangan mendukung Ganjar sebagai capres atau 55,3%.
Selain PDI Perjuangan, konstituen PKB, Perindo, dan PPP juga mayoritas mendukung Ganjar. Sedangkan pemilih Golkar terbelah dalam menentukan capres. Sebesar 27,1% konstituen Golkar memilih Anies, 25,1% memilih Prabowo, 17% memilih Ganjar, dan 10,7% memilih Ridwan Kamil. Untuk konstituen Nasdem, sebesar 39,7% memilih Anies dan 29,5% memilih Ganjar.